Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin 31 Oktober 2022, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-31. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 14, ayat 12 sampai dengan ayat 14. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada orang yang mengundang dia makan, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, undang-mengundang merupakan kenyataan sosial yang menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kehidupan sosial atau penilaian sosial mengatakan bahwa siapa diri Anda adalah dilihat dari mereka yang datang ke rumah Anda ketika mengadakan pesta. Logika sosial mengatakan demikian. Semakin besar dan mewah sebuah pesta, semakin besar dan tinggi pula penilaian sosial terhadap yang berpesta. Semakin banyak yang datang dengan jabatan yang tinggi, semakin baik pula penilaian masyarakat. Maka tidak mengherankan apabila dalam pesta perkawinan misalnya ada kecenderungan untuk membuatnya semewah mungkin, sebesar mungkin, mengundang sebanyak mungkin orang untuk datang. Ini tanda-tanda yang baik karena sosialitas berjalan positif. Saudara-saudari yang terkasih, sosialitas yang berjalan positif itu perlu dibarengi dengan pola pikir yang positif pula. Umum terjadi di desa-desa atau di kota-kota kecil saat ini bahwa pesta-pesta yang demikian menjadi ajang transaksional. Misalnya, anggaran yang dimiliki tidak mencukupi untuk mengadakan pesta besar, namun masih tetap menyelenggarakan hal tersebut dengan cara meminjam sejumlah uang untuk menutup kekurangannya. Harapannya adalah setelah pesta ada tanda petik keuntungan yang bisa dinikmati. Beruntung jika untung, namun bisa jadi buntung jika tidak untung. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengingatkan kita hari ini bahwa siapa diri kita sebenarnya orang beriman tergambar ketika kita mengadakan sebuah pesta. Logika Kristiani menjalankan apa yang Yesus katakan hari ini, di mana perjamuan atau pesta dalam keluarga itu bukan sebagai sebuah ajang transaksional. Perjamuan atau pesta yang diadakan idealnya merupakan ungkapan syukur, bukan bentuk pencarian saldo plus atau keuntungan. Jika merupakan sebuah ungkapan syukur, maka siapa yang diundang tidak menentukan apakah perjamuan itu jadi berlangsung atau tidak. Dengan demikian, seberapa besar atau mewah perjamuan itu disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki, tanpa harus meninggalkan nota kasbon setelah pesta usai. Perjamuan itu menjadi ungkapan sukacita, kegembiraan, persaudaraan, dan keselamatan. Demikianlah kiranya terjadi dalam pesta perjamuan surgawi, saudara-saudari yang terkasih. Sukacita, kegembiraan, persaudaraan kasih, dan keselamatan menjadi bagian pokok dalam perjamuan surgawi. Perjamuan surgawi tercermin dalam perjamuan saat ini. Perjamuan surgawi tidak hanya persoalan nanti atau yang akan datang, namun saat ini kita juga menikmatinya. Maka dari itu, sebagai orang beriman Kristiani,
Pesta dan perjamuan yang kita adakan sedapat mungkin kita hayati dengan semangat pesta perjamuan surgawi, bukan transaksi. Semoga dengan demikian perjamuan-perjamuan yang kita adakan sungguh-sungguh membawa orang pada sukacita keselamatan, sekalipun membawa diri sendiri dan keluarga semakin mendekati keselamatan itu. Saudara-saudari yang terkasih, mengundang orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengadakan pesta adalah jalan mulia yang ditawarkan oleh Yesus. Mereka bukan tidak mau, tetapi mereka tidak mampu untuk mengadakan pesta-pesta. Melibatkan orang-orang yang disebutkan Yesus hari ini berarti memberi kesempatan pada diri kita sendiri untuk ikut tergerak hati dan merasakan apa yang mereka rasakan. Siapa tahu, justru dari merekalah kita mendapat semangat hidup dan kekuatan hidup. Melihat, mengalami, dan merasakan merupakan jalan baik untuk terus-menerus belajar menjadi semakin Kristiani. Namun ingat, motivasi kita bukan karena kasihan pada mereka. Motivasi kita adalah karena kita murid Kristus dan hendak bersyukur kepadanya. Sadarilah saudara saya yang terkasih, bahwa tanpa Kristus hidup kita tidak mempunyai arti yang mendalam dan tulus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, ajarilah aku untuk mampu melihat dengan matamu, merasakan dengan hatimu, bertindak dengan tangan dan kakimu. Semoga dengan demikian aku mampu menjadi pelayan sabda yang hidup darimu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.